kita bisa ketemu teman-teman baru. Waktu itu aku cuman kenal kayak 2 orang doang, tapi gara-gara aku ada project ini, aku jadi kenal semuanya. Mama kebetulan juga mama guru di BPK Singgasana. Iya, di BPK nah juga jadi ya. Terus kebetulan aku juga mau di BPK Penabur. Terus kata mama juga bagus di Penabur. Iya. Jadi aku masuk dan beneran bagus banget. Halo Penaburs, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama channel BPK Penabur Bandung. Kali ini kita bertandang ke salah satu sekolah SD di BPK Penabur Bandung, yaitu SDK 1 BPK Penabur Bandung di Jalan Sudirman 246. Kita kali ini ketemu dengan teman kita, siapa namanya? Noah. Noah kelas berapa sekarang? Kelas 5E. Kelas 5E ya, iya. di SDK 1 BPK Penabur Bandung. Senang sekolah di sini ya pasti? Senang banget sih. Ini harus pasti kok, enggak ya? Enggak, oke. Noah, ini kelas 5, berarti udah berapa kali nih kalau kita mau cerita soal ini ya, di sekolah kan ada ini ya pembelajaran yang project base ya. Udah berapa kali bikin project kalau sekarang? Kalau bikin project base sih 3 kali. Udah 3 kali. Iya. Senang nggak? Apa yang paling seru dari project base ya? Yang paling seru tuh kalau di seni tari palingan mencari sejarah latar belakangnya. Oh, ini baru yang terakhir ya, yang waktu iya, itu yang nari. tari. Jadi project base-nya adalah teman-teman disuruh ngapain berarti? Kita cari sejarah, kata-katanya, latar belakangnya. Tari daerah, iya, daerah-daerah. Digunakannya untuk apa? Oke. Ya. Nah, kemarin dapat tari apa? Kebetulan saya dapatnya dari Sulawesi Tengah. Itu milih sendiri atau? Dapat di voting. Oh, di voting dari teman sekelompoknya berarti. Bukan, maksudnya kayak di voting dari guru, kita ngambil kertas gitu, random. Oke, kita milih milih secara acak berarti ya. Iya. Ini. Jadi dapat tari apa kemarin? Posisani. Posisani itu boleh ceritain tari apa? Boleh biar teman-teman juga bisa cerita apa tuh? Posisani itu tari yang berasal dari Sulawesi Tengah, yang menceritakan jiwa endamudi saat pesta. Oke, jadi pemuda ngumpul di pesta gitu. Sulit nggak gerakannya atau gimana? Lumayan sulit, soalnya itu juga gerakan ada yang aku bikin sendiri, ada yang dikreasikan diambil dari video. Dan ngelihat selama di tradisionalnya kayak gimana baru dikreasikan kembali. Gitu. Berapa orang kemarin satu kelompoknya ngerjain? Ada 6 orang. Oh, 6 orang. Jadi berapa lama persiapan sampai sampai akhirnya bisa? Sepertinya antara 4 minggu. 4 minggu ya, iya. Di persiapan proyek. 4 minggu. Terakhirnya jadi setelah tahu dan telah bisa ditampilin atau gimana? Enggak, maksudnya ditampilin di sini. Habis itu ya kalau udah ya kita udah aja gitu. Kamu suka tari nggak sebenarnya? Sebenarnya karena ada wushu, jadi wushu itu kan. Oh iya, kamu suka wushu ya, hobinya ya. Bener-bener. Jadi wushu itu ada seni yang namanya tai chi. Tai chi itu dia lebih luas ke gerakan, jadi kalau lebih nggak ke tenaga, jadi lebih ada gerakannya gitu. Ya, jadi lebih luas ya kalau untuk ini. Dan diiringi musik juga ya kalau atau itu buat tradisional di Chinese itu biasanya. Tradisional. Dan gara-gara itu juga jadi ke pas nari kayaknya seneng-seneng aja ya. Iya, seneng-seneng, have fun aja. Tapi di kelompok teman ada nggak? Aduh, aku nggak bisa nari nih, atau nggak bisa nih, gimana waktu itu? Ada. Gimana? Nah, teman-teman gimana ngatasinnya? Aku biasanya bilang nggak apa-apa, kita masih latihan gitu kan. Katanya nggak apa-apa, jangan menyerah. Maksudnya kayak support aja gitu. Oh gitu. Jadi pas lagi project barengnya ya berberapa berarti berenam ya. Ada memang yang nggak terlalu bisa nari tapi akhirnya belajar bareng-bareng ya. Akhirnya kita semua jadi nggak gugup kayak waktu itu kayak aduh gimana ya, bisa nggak ya. Jadi tapi sebenarnya ya bisa akhir-akhirnya. Gila, waktu itu pas latihan, pas nyari-nyari sendiri itu ada yang ngajarin atau gimana kalau di project? Guru saya, maksudnya Pak Eko nge-give saran gitu. Oke, jadi tidak langsung ngajarin ya, tapi ngasih rekomendasi, saran. Dan teman-teman berusaha nyari sendiri dulu ya. Wah, seru nih. Projectnya udah berapa? Udah 3 berarti ya. Yang paling seru kalau project selama ini apa? Nari sama drama sih. Oh, drama. Dramanya waktu itu drama apa tuh cerita? Drama keluarga. Oh yes. Kamu jadi apa? Anak bandel? Jadi bapak. Oh, jadi bapak. Wah, iya, kelihatan udah lebih dewasa kayaknya ya, gitu. Boleh tahu cerita sedikit tentang apa kalau drama? Dulu ceritanya tuh tentang pelajaran. Jadi pelajaran lingkungan. Nah, jadi kita tuh kayak keluarga. Nah, aku punya anak. Nah, 2 anaknya, yang satu lagi tuh udah kelas berapa ya, udah pokoknya lebih udah agak dewasa ya. Ya udah dewasa. Nah, terus kita juga punya kucing, namanya kucing Oyen atau apa ya, aku lupa pokoknya. Kucingnya memang warna oranye ya? Enggak, bukan. Nah, habis itu
Terus habis itu anak aku teh satunya sakit. Nah habis itu aku teh pergi, aku punya teman, kalau nggak salah namanya temannya Bayu atau siapa gitu, aku lupa. Habis itu kita ke situ, kalau nggak salah dia juga punya sawah, jadi maksudnya kayak pertanian gitu. Nah habis itu aku numpang minta jahe. Habis itu udah balik ke rumah dibikin teh, ya disuruh minum. Oh ini obat herbal ceritanya ya gitu. Terus? Habis itu ya anak aku yang satu lagi nanyain, "Pah, ini teh IPS teh tentang apa ya? Tentang letak geografis waktu itu." Nah aku ceritain, habis itu ya udah kita teh, aku unggulan yang abis itu teh bilangnya gini kayak, kita bersyukur hidup di sini, terus bla 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 gitu. Oke, jadi bahwa kita punya dilimpahi banyak kekayaan alam, ya, tumbuhan kita banyak yang bisa jadikan obat dan bisa jadi seneng juga karena kita harusnya bisa makmur ya kalau gitu. Itu naskahnya bikin sendiri atau gimana? Iya, kita bikin, kita pertama berunding dulu. Nah, ini kotanya lumayan aneh namanya, tapi nama kotanya Durian Runtuh. Terus. Nama kota Durian Runtuh, ya habis itu, ya palingan kalau yang lain ya palingan itu kita nyari ilmunya bahwa ada tanaman herbal, ada itu tuh nyari sendiri berarti? Iya, pertama diajarin sama guru dulu, habis itu kita disuruh cari. Nah gitu, kalau bingung kita nanya ke guru. Nah serunya sebenarnya kalau menurut Noah nih, serunya belajar pakai project seperti itu apa sih kalau boleh cerita? Kerjasamanya. Kerjasama ya antara teman-teman gitu. Gak ada berantem nih ceritanya. Dulu pernah sih waktu drama kita sempat berantem gara-gara aku ketua. Nah aku teh lupa bikin narasi, nah jadi ketinggalan. Tapi agak ini terus? Ya akhirnya. Diselesainya gimana? Diselesainya aku berunding dulu, abis pulang les, habis itu kita berunding mau kotanya apa, habis itu aku bikin. Nah habis itu teman aku juga ada satu, dia ngelanjutin. Jadi bisa kerjasama karena ngatasin perbedaan permasalahan tadi ya. Itu serunya karena itu, atau apalagi yang seru dari project seperti ini? Dulu palingan kita bisa ketemu teman-teman baru. Waktu itu aku cuman kenal kayak 2 orang doang, tapi gara-gara aku ada project ini, aku jadi kenal semuanya. Jadi bisa kenal teman-teman lebih akrab ya, tahu gimana kalau lagi debat, tahu gimana kalau lagi ini gitu ya. Seru-seru. Dan dapat ilmunya nggak sih sebenarnya, dapat pelajaran ini atau gimana? Oh dapat. Waktu drama itu kita harus ada pelajaran ya. Jadi kayak soal matematika, lingkungan, matematikanya juga. Hampir semua musik ada sih, hampir semua pelajaran. Pelajaran masuk jadi terintegrasi dalam satu project itu ya. Itu seperti itu. Ya itu sih yang kayaknya seru sih kalau project base ya. Gitu. Tapi akhirnya lebih sulit nggak sih daripada kalau misalnya belajar biasa aja lah. Ada ya udah nanti guru ngajarin kita ngulang terus kita bikin soal latihan gitu. Atau menurut lo gimana? Masih susahan kayak bikin dramanya sih. Bikin project ya, karena kita dituntut kreatif dan belajar sendiri ya dalam hal itu gitu. Tapi kalau disuruh milih mau yang mana? Milih apanya? Milih nih. Pokoknya nanti gurunya ngajarin aja lah sampai dari awal sampai akhir. Kalau ini enggak nih, kayaknya kita perlu bikin project supaya kita bisa tertantang untuk belajar sendiri dan kerjasama gitu. Kalau kamu Noh, gimana? Diajarin dulu, habis itu kita bikin sendiri. Gitu ya. Jadi sehari-hari berarti gitu ya. Jadi selama projectnya berarti sekali lagi sekitar berapa ya? 4 mingguan ya dikerjain nih dari awal sampai persiapan sampai ini ya kalau satu projectnya. Gitu. 1-4 ya. Iya ya sekitar segitu ya. Berarti emang gitu. Nah teman-teman juga pas lagi ngerjain projectnya pasti ada itu tadi ya berantem-berantemnya terus ya Pak ini terus tapi semuanya harus aktif ya bisa untuk ini ya. Bisa harus. Kamu les apa aja emang kalau di? Wushu dong. Oh iya hobinya wushu ya. Aduh ya saya jadi takut nanti kena pedang enggak ya. Tapi wushu itu asik ya buat Noah sendiri. Asik gitu ya. Karena kenapa suka wushu banget? Wushu aku suka gara-gara opa aku dulu suka nonton film drama Chinese jadi kebanyakan ada wushunya kan. Opa aku juga dulu pernah ikut wushu namanya Shaolin kalau nggak salah. Jadi ya aku juga tertarik sama gitu. Apa manfaat yang didapat sama Noah kalau belajar wushu? Apakah badannya lebih seger atau lebih apa Bisa lebih seger sih maksudnya karena dulu saya rada-rada besar badannya tapi sekarang udah turun maksudnya gara-gara jadi itu. Jadi lebih atletis ya karena ini gitu. Itu dan dikembanginnya memang di luar sekolah ya banyaknya untuk itu. Oke. Nah dulu ini boleh cerita flashback lagi ya. Dulu waktu Noah masih sekarang udah kelas 5 kan berarti ya. Waktu kelas 1 dulu orang tua atau keluarga atau siapa sih yang waktu itu ngajak supaya masuk sekolah sini itu waktu itu siapa? Mama. Oh mama. Kenapa mama katanya milih sekolah ini buat Noah?
Mama kebetulan juga mama guru di BPK Singgasana. Iya, di BPK Nah juga jadi ya. Terus kebetulan aku juga mau di BPK Penabur. Terus kata mama juga bagus di Penabur. ya Jadi aku masuk dan beneran bagus banget di SDK 1. gitu. Dan ya akhirnya tadi ya ikut project base, terus ikut tadi mengembangkan minat bakat juga gitu. Nah kalau pelajaran-pelajaran selama ini yang Noah paling susah atau yang susah, paling suka kok paling susah. Paling yang suka. paling suka apa tuh biasanya? Antara seni musik, Oke. base Sunda, sama Sunda suka? Sunda. Papa dari Sunda. Iya Maksudnya. iya iya. Habis itu sama palingan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh kamu kayaknya seni sekali ya. Memang ada bakat minat puisi atau itu suka ini kalau bahasa Indonesia ngapain gitu? Bahasa Indonesia biasa peribahasa gitu. Suka kata-kata yang puitis gitu ya berarti? Suka. Oh. Kamu suka dengan baca-baca dong berarti kalau ini? Iya. Siapa penulis atau buku yang favorit dibaca? Why? Oke, aduh anak zaman sekarang beda ya sama saya. Oke, jadi suka sastra sedikit ya, suka musik juga, suka olahraga juga. Ini kayaknya lumayan sibuk nih Noah nih berarti dalam banyak seharian gitu. Jadi enjoynya selama ini berarti kalau belajar itu tadi ya bahasa Sunda, bahasa Indonesia dan seni musik tadi ya. Oke, wah menarik sekali kalau teman-teman juga bisa membantu sebagai untuk mengasah bakatnya juga ya di sekolah dan juga ini gitu. Ini jadi kalau ke depan deh, Noah cita-citanya pengen jadi apa? Antara dokter sama atlet. Oh, dokter sama atlet. Gak mau jadi seniman? Nggak jago gambar. Gak jago gambar. Seniman gak harus gambar. Musik atau ini gak mau nyoba? Nggak mau. Oke, ya. Tapi kita harapin ya ke depannya ada banyak hal yang baik yang teman-teman kerjain gitu ya. Ceritanya bagaimana Project Base itu dikerjakan di sini dan dikerjakan sama Noah dan teman-teman, bikin semangat dalam belajar, bahkan bisa belajar sendiri ya, berkreasi untuk melakukan hal-hal seperti itu. Oke, terima kasih banget Noah udah sharing pengalamannya di sini ya. Oke. Nanti kita tunggu lagi momen-momen berikutnya nih. Siapa tahu kalau ada lagi mau tampil wushu kasih kabar kita ya gitu ya. atau tampil nyanyi gitu kan atau pidato bahasa Sunda jangan-jangan nanti kita bisa Waktu praktekin. itu nggak dongeng. Oh nggak dongeng gitu. Oke kamu bisa tutup nggak dalam bahasa Sunda mungkin? Hatur nuhun sadayana Gusti ngaberkahan. Amin. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan obrolan kali ini. Kita ngobrol terus dalam obrolan-obrolan inspiratif berikutnya di BPK Penabur Bandung. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Saya dan bersama Noah di sini undur diri. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah.